His name. He is King of all kings. Let us praise Elohim Israel. So this praise throughout all the earth. His creator of the world. Yahweh Sebaot is His name. Yahweh Sebaot is His name. He is coming to the earth to give His word to us. Set the people of the world. He is Yeshua HaMashiach. Holy Spirit in my heart, I feel His love in my life. He has anointed me. In Him I will rejoice. So this praise throughout all the earth. His creator of the world. Yahweh Sebaot is His name. 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 He is Yeshua HaMashiach. He is coming to the earth to give His word to us. Set the people of the world. He is Yeshua HaMashiach. So His praise throughout all the earth. His creator of the world. Yahweh Sebaot is His name. 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 He is Yeshua HaMashiach. Nyanyi mazmur bagi Dia, tinggikanlah namanya, Raja segala raja. Pujilah Elohim Israel. Soraklah seluruh bumi bagi Pencipta alam. Yahweh Sebaot namanya. Yahweh Sebaot namanya. Dia turun ke dunia, berfirman bagi kita, menyelamatkan umatnya. Dia Yeshua HaMashiach. Rohnya ada di sini, ku rasakan kasih-Nya mengurang
sekalipun Tuhan kalah, seperti tadi yang dipitbangkannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal, karena semua yang dia sekarnya. Bahwa batok memuji kepadamu, Engkau Tuhan penolong dan hidupku. Akan takut percaya akan firman-Mu, tak akan Kau meninggalkanku. Tak sekalipun Tuhan kalah, seperti tadi yang dipirmankan-Nya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal, karena semua yang diadakannya. Oh, betul memuji kepadamu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau akan takut percaya akan firman-Mu, tak akan Kau meninggalkanku. Oh, betul memuji kepadamu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau akan percaya akan firman-Mu, tak akan Kau meninggalkanku, tak akan Kau meninggalkanku, tak akan Kau meninggalkanku. Ya, jemaat Tuhan, kami mengucap syukur. Tahun berapa Sak pertama kali ke sini? 2014. Sudah 6 tahun yang lalu dia di sini, waktu itu masih agak kecil. Tapi kami percaya dengan iman dan keyakinan yang kuat, Ishak bisa bertumbuh, dan atas doa Bapak Ibu selama 6 tahun untuk Ishak. Ya, sekarang sudah umur mau 18 berjalan, sekarang sudah SMA kelas 2. Walaupun dalam pembelajarannya masih terbatas, tapi belajar firman Tuhannya luar biasa. Haleluya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu kesempatan yang Tuhan berikan sungguh indah pagi hari ini. Tidak setiap orang bisa menikmati hadirat Tuhan, menikmati ibadah seperti ini dengan kondisi yang ada. Karena itu marilah kita bersyukur, berterima kasih kepada Bapa Yahweh di surga yang selalu membuka kesempatan bagi kita, memberikan keindahan-keindahan di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya.
surga, kami mengangkat hati kami. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, Engkau hadir. Roh Kudus, Engkau akan mengerjakan setiap hati kami untuk melihat Engkau. Hati kami, Engkau sedang melawan roh kami. Mari kita nyanyikan dengan lembut, mungkin tanpa musik sementara. Suarakan saudara, suarakan. Pujilah Bapa Yahweh, Engkau ada di sini. Bapa Yahweh, namamu dimuliakan di tempat ini. Haleluya. Buka saudara, buka penyembahanmu, buka roh kita di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Oh haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami beri waktu ini untuk Engkau. Waktu ini untuk menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bapa di surga, Bapa surgawi, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini dalam persekutuan yang indah. Kami masih mendengar saudara-saudara kami di banyak tempat Tuhan merasakan ibadah seperti ini Tuhan, persekutuan seperti ini. Kalau kami ada di tempat ini, kami belum melihat jiwa-jiwa ini Tuhan menyembah-Mu. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Biarlah kesempatan ini Tuhan tidak kami buat main-main. Biarlah dari hari ke hari kami semakin melihat kasih-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, pakai setiap kami dalam situasi seperti ini, semakin menjadi terang-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur untuk Pak Yakub Sulistyo berserta Ibu Staks keluarga besarnya boleh tetap komitmen dalam situasi yang paling berat sekalipun. Kehadiran-Mu itu nyata Bapa. Oh haleluya. Biarlah seluruh jemaat Tuhan
yang mendukung pelayanan di sini. Kau lawat Tuhan, yang belum bisa hadir, yang masih dalam kondisi lemah, saat ini Kau kuatkan. Beri kerinduan-Mu Tuhan untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus HaMasiah, kami alaskan doa-doa kami. Yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Pertama kali saya bersyukur kepada Bapa di surga kalau kami sudah diantar di tempat ini dalam kondisi yang luar biasa. Saya bersama istri dan Ishak. Secara kenyataan istri saya sebenarnya untuk tinggalkan Madiun susah saudara, karena harus merawat mamah. Tapi Ishaknya yang punya kerinduan. Bahkan kemarin sudah ngomong, nanti kalau mamah tidak bisa ikut pelayanan, aku berdua sama papa harus ikut. Saudara, dia selalu rindu untuk memuliakan Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita dikejutkan banyak berita yang membuat kita takut dan khawatir. Tapi kami bersyukur dalam kondisi situasi seperti ini, karena kakak saya itu beberapa dokter selalu mengingatkan, "Woi kok keluyuran terus," katanya. Saya ada 7 bersaudara, saya paling kecil, jadi kakak-kakak sangat perhatian. Saya batin, wis jenggoten brewoken kok diomeli terus gitu, saudara ya. Tapi puji Tuhan saudara, terima kasih Pak Yakub, Pak Simon dan seluruh keluarga yang memberi kesempatan, juga jemaat Tuhan. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan tema, yaitu yang pagi adalah perlengkapan kehidupan Kristiani. Saya lupa kemarin mau pinjam PowerPoint dan saya juga lupa membawa. Ya, saudara, nanti sore saya akan sampaikan nyambung ya saudara, agak sedikit, yaitu tentang new normal. New normal ini akan saya sampaikan berdasarkan wahyu, kenapa kok kita harus masuk ke ranah new normal yang sekarang didengung-dengungkan di luar sana. Tapi berbeda new normal kita sebagai orang percaya dengan new normal yang ada di dunia. Oke, kita kembali ke slide pertama. Saudara, apa bedanya beragama Kristen dan menjadi orang Kristen? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, apa bedanya religius dan spiritual? Saudara, banyak orang beragama Kristen tapi bukan orang Kristen. Karena kalau kita bicara menjadi orang Kristen, itu adalah pengikut HaMasiah. Di mana kalau kita ngomong sebagai pengikut HaMasiah, kita akan menunjukkan ciri-ciri kehidupan Tuhan Yesus selama di dunia. Dan itu bagi kita adalah perjuangan. Saudara, banyak orang KTP-nya Kristen, KTP-nya beragama Kristen, tapi kehidupannya bukan seperti orang Kristen. Dan inilah yang nanti akan saya bahas lebih dalam nanti sore saudara, tentang perbedaan ini. Tapi pagi hari ini paling tidak kita mengenal diri kita. Saudara dan saya posisinya sama di hadapan Tuhan. Ya beragama Kristen, ya pengikut Kristus, pengikut HaMasiah. Jadi ada tekanan-tekanan di dalam hidup kita, adalah kehidupan Tuhan kita yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus HaMasiah. Nah, yang kedua adalah apa bedanya religius dan spiritual? Saya percaya Bapak Ibu di sini semuanya religius, percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi apakah kita sebagai seorang spiritual? Karena iman kita adalah iman yang berdasarkan roh. Saya mau tanya Pak Yakub, yang 2 orang duduknya di mana Pak Yakub? Pak Yakub bingung Pak. Pak Yakub kan bisa 3 orang kemarin di videonya itu loh Pak. Duduk sini, duduk sini, duduk sini. Pak Yakub ini sedang sendirian. Harusnya hari ini seri ketiga ya Pak ya, belum ya Pak? Wah, ide yang sangat hebat.
mudah dimengerti, saudara. Kalau itu sini Pak Yakub, sini saya, sini Pak Simeon, telu toh. Tapi ternyata hebat, luar biasa. Saya kedahuluan, saudara. Saudara sering melihat di jalan raya orang religius dan orang spiritual. Nggak usah angel-angel Bapak Ibu. Contohnya orang religius itu kalau di lampu lalu lintas. Semua orang di Indonesia semuanya pasti beragama. Pancasila, sila ketuhanan yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau di jalan lampu lalu lintas, apakah mereka bertuhan? Naik sepeda motor, saudara, lampu merah. Lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, tidak ada Pak Polisi, nyelonong. Mereka beragama nggak yang nyelonong itu, saudara? Oh, jemaat Tuhan di sini nggak ada yang nyelonong lampu-lampu lalu lintas, jalan dilarang masuk, diselonong, itu nggak ada kalau di sini ya. Sana sini pasti ada. Apa? Ya, mungkin sana sini juga ada, Pak. Saudara, kalau orang religius itu percaya Tuhan, tapi tidak sadar Tuhan ada. Tapi kalau orang spiritual itu bertuhan, percaya Tuhan, dan Tuhan hadir. Jadi tidak ada yang melanggar hukum, apalagi melanggar lampu lalu lintas. Loh Pak, dilarang belok kok Bapak belok? Saya pikir polisi nggak ada, padahal Tuhan ada, saudara. Nah, inilah perlengkapan rohani yang perlu kita betul-betul pelajari, saudara. Suatu hari saya jam 3 pagi, kan saya doa, jam setengah 2, saya doa jam 2 sampai jam 5 di gereja, waktu itu belum pandemi, doa estafet. Saya berhenti di perempatan Margorejo, saya dari arah Nyemursari. Kiri Margorejo, putaran balik, saya berhenti jam setengah 2. Tiba-tiba didodok, saudara, sama orang naik sepeda motor. Kaget saya, tak pikir rampok, saudara, begal. Saya lihat orangnya rapi, bagus. Pak, jam setengah loro bablas wae. Ada polisi, saya ngomong di mana? Mana polisi? Di dalam hatiku ada polisi. Roh Kudus, Tuhan itu adalah polisi. Kalau kita masuk di dalam hidupan spiritual, bapak-bapak ngelirik ibu-ibu yang gak wani Pak, walaupun istrinya di rumah. Ibu-ibu gak berani gosip yang aneh-aneh, gak berani. Mulutku ini harimauku, Tuhan ada. Jadi ya mudah-mudahan ibu-ibu di sini selalu bawa tape yang nggak rusak. Kalau tape rusak itu suaranya gimana Bapak-Bapak? Dengerin suara kasih gitu, saudara. Hari ini kita mau belajar. Kita, saya tekankan kita adalah saudara dan saya. Yang pertama, 2 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita ini segala sesuatu, bukan satu, segala sesuatu yang kita butuhkan sebagai orang percaya. Tadi ada ayat mengatakan di dalam Tesalonika, Tuhan memberi kekuatan untuk kita hidup benar, yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara menjadi orang Kristen, saudara, setelah saya belajar bertahun-tahun, kenapa saya bisa jatuh dalam dosa, kenapa saya bisa berbohong, kenapa saya bisa berbuat jahat? Karena kita tidak memberi kesempatan Roh Kudus membangkitkan karunia-karunia di dalam hidup kita, sehingga kita bisa hidup saleh. Jadi jangan alasan saudara ngomong, saya dari sononya, dari lahirnya, karakter saya seperti ini, jadi nggak bisa berubah. Saudara, kalau saya bercermin kehidupan saya, saudara,
mulai masuk di dalam rumah tangga sampai saat ini. Banyak perubahannya, saudara. Saudara nanti bisa sharing sama istri saya, gimana sih Pak Yonatan itu? Tampangnya tampang preman, saudara. Saudara. Tapi istri saya dengan saya banyak perubahan. Karena apa? Memberi kesempatan Roh Kudus itu terus bergerak, dirubah. Saya itu dulu, aduh saudara, emosionalnya luar biasa. Saya pernah naik sepeda motor Vespa waktu itu, saudara. Tiba-tiba tukang becak itu nyelonong, saudara. Saya jejek, saudara. Habis saya jejek, saya ludahi orangnya, saudara. Jahat sekali, saudara. Tapi hari-hari ini, saya tuh kalau lihat tukang becak itu bisa ngeres hati saya, saudara. Nggak pernah saya buka jendela ngasih pengamen, nggak pernah. Alah, paling dibuat minum pengamen itu. Tapi hari-hari ini, setiap ada orang pengamen, saya ada seperti anugerah, beri kesempatan Tuhan. Begitu saya buka, begitu lampu merah, ada pengamen, langsung jendela saya buka, saya kasih. Saya paling tidak siap 1000-an dan 500-an. Saya lihat orangnya. Kalau orang tua saya kasih 1000, kalau masih muda saya kasih 500. Tapi begitu saya kasih, saya katakan, Tuhan Yesus memberkati. Yesus itu sinten, sing dikenal wong-wong Yesus Kristus, tapi jeneng benernya Yesus. Tuhan Yesus bukan. Oh, haleluya, kata jawabnya gitu ya, saudara. Padahal pakai anting-anting, pakai tato. Saudara, dulu buka jendela anti, saudara. Aku kerja keras, masa tak bagi-bagi dengan sia-sia. Tapi hari-hari ini minta hati saudara diubah oleh Tuhan. Pembantu saya, ikut saya, mau ikut bapak saya sampai ikut saya. Mulai dia lulus kelas 3 SD, artinya drop out, keluarganya nggak mampu, ikut papa saya, ikut saya sampai saat ini. Jadi rumah saya di Surabaya kosong, yang pegang kunci pembantu saya. Lemari nggak pernah saya kunci. Saudara, kenapa? Karena dia melihat bahwa kasih ada di dalam setiap orang percaya. Jadi kalau saudara mau lihat keluarga-keluarga yang benar, cegatan pembantu nih sing keluar, saudara. Takono, tangleti, lu kowe kok metu to, Nduk? Pasti ada satu rahasia. Tapi pembantu saya hampir rata-rata bekerja di rumah saya lebih dari 20 tahun. Saudara, karena kami belajar kayak gitu. Nah, 3 kelengkapan utama yang Tuhan berikan, yaitu di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Dan sekarang tinggallah ketiga hal ini, iman, pengharapan, kasih, dan yang terbesar daripadanya adalah kasih. Saudara, Tuhan memberi kelengkapan yang luar biasa. Pada saat saudara terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu Tuhan karuniakan iman. Siapa yang di sini tanpa iman datang ke gereja? Pasti saudara beriman. Tapi kalau masalah pengharapan, mari kita bahas bersama. Masalah kasih, pagi hari ini kita bahas bersama. Nah, saudara, iman itu saya letakkan paling bawah. Kenapa? Itu pondasi, dasar. Iman itu sebagai pintu utama dalam mengalami hidup bersama Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen seringkali berkata, kok Tuhan tidak bekerja ya? Tuhan tidak menjawab doa saya. Tuhan kok tidak, aduh hidupku kok tidak merasakan namanya sukacita yang seperti dia janjikan Tuhan. Mungkin iman saudara, iman tertutup, belum terbuka. Saudara, Tuhan itu tidak pernah tidur dan terlelap. Tuhan itu selalu monitor, menjagai setiap kita. Tapi masalahnya, apakah iman kita itu betul-betul sebagai pondasi kehidupan kita? Atau kekristenan kita, iman kita ke gereja karena tradisi, legalitas, karena ikut-ikut orang lain, orang tua, daripada di absen sama bapak gembala. Buka iman kita, saudara. Artinya pengenalan kita kepada Tuhan Yesus semakin. Nah, klik terus saja ini terus. Nah, pengharapan. Pengharapan itu adalah tindakan sikap diri dalam menyatakan imannya, bukan sekedar optimis tanpa dasar. Tahu GR, saudara?
gede rumongso. Rasanya aku sudah beriman, tapi hidupnya tidak ada pengharapan. Ya, jadi saudara, iman harus ditingkatkan, naik itu dalam pengharapan. Nah, yang ketiga adalah kasih. Kasih adalah benteng pertahanan yang sempurna. Di dalam peperangan, tentara itu harus punya benteng pertahanan. Kekuatan, kalau benteng itu diserbu seperti Yeriko diputar, terus akhirnya roboh, bangsa itu kalah. Benteng pertahanan orang percaya, benteng pertahanan kita sebagai pengikut Amasya adalah kasih. Kasih, saudara. Saudara, saya berdoa untuk anak Ishak ini sudah 16 tahun untuk dia bisa berjalan sendiri. Dia matanya, jadi kalau nyanyi itu dia walaupun lihat LCD nggak kelihatan, saudara. Dia lihat mata, dia kalau baca Alkitab itu pakai tab ini, saudara. Tulisannya segini-gini. Tapi puji Tuhan, saudara. Setiap hari dia baca, entah 1 pasal, 2 pasal. Sampai Imamat 9, saudara. Beli tab baru kemarin, dia membaca ngulangi lagi sampai dari Kejadian. Dia pengen sampai selesai sampai Wahyu. Saudara, saudara, kasih itu benteng pertahanan kita yang sempurna. Tanpa kasih amburadul hidup kita, saudara. Saya tanpa kasih nggak tahan, saudara. Tapi ada kekuatan. Ini milik Tuhan, ini dipercayakan oleh Tuhan. Sudah lahir prematur, berat 1,2 kilo, di inkubator 2 bulan, matanya terganggu seperti ini. Tapi saya melihat ada roh di dalam hidupnya, ada kekuatan mendorong. Makanya dia ngomong, kalau mama tidak bisa ikut papa pelayanan luar kota, aku tetap ikut. Aku mau menyanyi, dimanapun aku mau menyanyi, karena saya rindu. Dia katakan, walaupun aku kekurangan, aku rindu melayani Tuhan. Saudara, ya, iman sebagai pintu masuk untuk memasuki level kehidupan yang lebih tinggi, karena dengan iman kita akan melihat perkara-perkara yang besar. Pondasi, sudah. Pondasi hidup kita. Ibrani 11 ayat 1. Dan iman adalah dasar dari hal-hal yang diharapkan. Dasar dari hal-hal yang diharapkan. Bukti dari yang tidak kelihatan. Saudara, dasar pondasi bangunan rumah ini sebaik-baiknya, seindah-indahnya bangunan ini, ornamen, variasi, juga sentuhan-sentuhan finishing akhir yang indah. Tapi kalau pondasinya keropos, saudara, gampang roboh. Jadi saudara, jadi pengikut Yesus itu jangan lihat luarnya toh yang dibangun, aktivitasnya dibangun, kegiatannya luar biasa. Oh, itu ibu itu luar biasa loh, rajin, seminggu 7 kali ke gereja, doa malam ikut, persekutuan rumah tangga Senin sampai Sabtu ikut, latihan kur, latihan ini. Tapi suaminya nggak pernah dimasakan apa-apa, Bu. Setiap ketemu suaminya, "Mah, hari ini makan apa?" "Sudahlah, makan seadanya, aku sedang melayani Tuhan, seminggu 7 kali. Bulan depan digugat cerai, saudara. Saudara, ini pondasi ini penting untuk mengerti apa yang diharapkan. Aku mengharapkan pelayanan, mengharapkan mujizat yang tidak kelihatan, tapi pondasinya, saudara. Dan dikatakan 1 Korintus 3 ayat 11, sebab tidak seorang pun sanggup untuk meletakkan pondasi yang lain selain yang sudah diletakkan, yaitu Yesua Sang Mesias. Saudara, saudara jadi orang percaya mengikut Yesua, kenal enggak secara pribadi apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Mungkin saudara, Tuhan maunya kita hanya jadi pendoa. Saudara, saya pernah les gitar, pernah saya latihan vokal, pernah. Ternyata Tuhan katakan,
Wis kamu ngurusi anak-anak dari luar pulau aja, latihan mereka. Nah, 2 murid kami saya titipkan Pak Yakub, Yosua dan Andreas supaya dididik lebih, karena 2 tahun nggak mampu saudara, dengan praktek 1 tahun langsung apapun. Saya bersyukur mereka sudah bertahan setengah tahun saudara. Saya bersyukur dan saya lihat wajahnya sukacita sekali. Sukacita sekali saudara, itu penting, roh itu saudara. Masalah skill nanti bertahap. Tapi kalau suruh di sini terus ya enggak apa-apa Pak Yakub. Nanti pulang ke Kalimantan sudah jadi penginjil yang luar biasa. Nanti begitu pulang Pak Yakub dan rombongan KKR di sana di desa Ngarak masuk lagi saudara. Ya. Lalu iman, kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Kalau saudara mengikut ke gereja, beribadah, mendengarkan firman Tuhan, tapi di dalam praktek hidup saudara tidak seperti yang diberikan contoh keteladanan hidup Tuhan Yesus, saudara belum mengenal Tuhan. Tuhan mengampuni, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan berbagi, Tuhan tidak sayang hidupnya, Tuhan tidak melawan orang yang memusuhi dengan ngawur, tapi Tuhan bisa marah karena kekudusan di bait Elohim dibuat pedagang. Tapi kepada mereka yang membenci, Tuhan bisa mengasihi. Itu bagi saya berat saudara. Seringkali saya bertempur dengan istri saya. Istri saya itu gampang sekali mengampuni orang. Disakiti, ditipu, besok ketemu tuh bisa enak ngomong. Kalau saya pengen ngeplak saudara. Saya belajar banyak sama istri saya. Tidak punya pendendam, tidak punya iri hati. Bukan saya nyombongkan, saya betul saudara. Kadang-kadang dia itu kerjanya enak, tapi kok hidupnya kok enak. Sudahlah, berkat Tuhan sendiri-sendiri. Tapi orang iso, saya kerja mati-matian gini, gitu. Tidak usah, berdoa, berkat Tuhan masing-masing. Oh, puji Tuhan, saya dapat istri seperti ini, saudara. Kadang-kadang orang katakan, "Wih adikmu apa bojomu mungil gitu." Bojoku rek 13 tahun pacaran, nikah sekarang sudah 31 tahun saudara. Saya pacaran sama dia itu 13 tahun saudara, bergumul berdoa. Yang naksir saya banyak, tapi saya bergumul 13 tahun, mulai kelas 2 SMP saudara. Mengenal Tuhan melalui setelah menikah saya bergaul, banyak dirubah karakter saya. Saudara akan mengalami banyak hal di luar diri kita, bahkan banyak hal di luar kemampuan dan pengertian kita. Saya nggak ngerti saudara. Dulu saya sebagai manajer satu perusahaan, dudukannya, mungkin sekarang saya jadi direktur. Saudara, begitu tinggalkan pekerjaan, istri saya hamil. Sudah steril 7 bulan. Lahirlah Ishak. Saya baru sadar, inilah bentuk proses iman. Saudara, nggak ngerti. Dokternya sendiri, Dokter Sunaryadi itu kan juga pendeta. Loh, hamil Pak. Ketawa, istri saya ketawa, dokternya ketawa. Begitu saya masuk, "Pak, iki anakku, iki lanang." Besok namanya Ishak. Langsung, kok ngerti? Tuhan sudah ngomong. Oh kan disik-disik ngomong, aku bilang gitu saudara. Saudara, banyak hal yang nggak ngerti. Kalau saudara nggak ngerti, semakin nggak mengerti, semakin saudara percaya, saudara semakin mengalami mujizat. Saya sekarang sudah berserah pada Tuhan secara goblok-goblokan aja di hadapan Tuhan. Bodoh-bodohan aja di hadapan Tuhan. Wes nggak ngerti apa-apa Tuhan saya. Saya jalani hidup ini. Dari waktu ke waktu Tuhan bukakan. Tuhan itu tidak senang instan saudara. Tuhan senangnya hidup by proses. Hidup yang kita jalani ini by proses. Keberhasilan itu by proses. Kesuksesan itu by proses. Tidak ada yang instan. Kalau instan saudara nanti kena KPK saudara. Ya. Dengan memiliki iman yang kuat, kita memiliki tempat bersandar dan tempat berlindung. Bahkan segala ketidaktahuan tentang hidup sekarang dan masa depan kita. Iman dalam Tuhan Yesus akan mengalahkan dunia. Sudah, kalau saudara beriman, corona itu kalah saudara. Tapi jangan bergaul dengan corona.
Protokol kesehatan itu nanti saya terangkan nanti sore tentang new normal itu secara protokol kesehatan rohani itu bagaimana, saudara. Iman yang terus bertumbuh, saudara. 2 Timotius 3:15. Dan karena sejak bayi engkau telah mengenal kitab-kitab suci yang sanggup untuk membuat engkau bijaksana menuju keselamatan melalui iman yang ada di dalam Hamasiah Yesua. Saudara, semua khotbah kalau saya dikirim Pak Yakub, saya buka, saya pelajari. Terbuka. Saya nggak bisa bahasa Ibrani, saya nggak bisa bahasa Yunani, saya nggak bisa bahasa Inggris. Kulo namun sakit basa Jawi, Bapak Ibu. Nanging pramila kuto belajar kalian Pak Yakub. Saya bersyukur setiap saya dikirimi, saya buka. Kadang-kadang tengah malam nggak bisa, saudara. Makanya saya lihat ini Pak Yakub itu kembarannya 2 kok jadi 3. Sudah belajar banyak. Saya nggak pernah merasa lebih dari orang lain. Saya tidak pernah merasa bahwa saya sudah ngerti. Belajar. Pak Simeon selama di Surabaya, saya jadwal khotbah di sekolah misi. Saya belajar. Oh ini. Saudara, ternyata membuat kita semakin bijaksana. Dikikis kesombongan, logika manusia itu dikikis dengan pengertian. Saudara, semua kitab diilhami Elohim. Ingat, firman Tuhan ya. Sekarang kan tab suci, HP suci, macam-macam, saudara. Semua firman Tuhan yang tertulis itu dari Roh Kudus. Jadi saudara bertanya, nggak masuk akal ini firman, ayatnya nggak masuk akal. Firman Tuhan di atas akal kita. Tanya, kenapa Tuhan? Sehingga manusia ilahi dapat menjadi cocok untuk setiap pekerjaan yang baik karena telah disempurnakan. Jadi saudara, perbuatan-perbuatan baik kita itu dituntun oleh Roh Kudus dari waktu ke waktu. Sedikit, seperti saya katakan, karakter saya diubah dari karakter pelit, gak suka berbagi, mulai belajar diajar Tuhan. Belajar dulu, mulai belajar perpuluhan itu bayar dari belajar yang paling kecil, saudara. Dari penghasilan 100.000 berarti 10.000, 200.000 jadi 20.000, dilatih Tuhan. Saudara, kalau saudara mau belajar perpuluhan jangan dari yang besar. Saudara diberkati 10 juta. Kalau saudara diberkati 10 juta, ngambil 1 juta ini kroso, Bapak Ibu. Kraos, Bapak Ibu. Saestu kraos. Pramila kedah sinau, belajar dari yang kecil. Tuhan tidak pernah ngajar dari yang besar ke kecil, enggak. Tapi orang dunia kan dari besar ke kecil. 1 juta, wakil, banyak, potong aja 500.000. Saudara sedang mencuri di hadapan Tuhan. Kok larinya ke perpuluhan? Saya yakin Bapak Ibu sudah bayar perpuluhan semua. Amin. Anak saya mulai kerja tahun pertama, saya ajar buah sulung. Anak saya bilang, sekian ya Pak, buah sulung. Sampai hari ini anak saya yang pertama belajar, berkati Tuhan. Anak yang kedua yang sekarang di Makassar nggak bisa pulang ke Surabaya, dia males rapid, sudah 1 tahun nggak pulang. Kerja sini ngelamar diterima, ngelamar di sini diterima. Akhirnya dia kerja di es krim Miami, bagian official untuk marketing, saudara. Sorenya ngelesi gitar, sorenya buka studio musik yang nyewa gantian. Duitmu agak tuh, buah sulung Pak, ya, saudara. Saudara, mari. Gak usah pelit sama Tuhan, Tuhan gak pelit. Udara yang saudara hisap setiap hari, coba kalau di rumah sakit pakai oksigen, 1 botol itu berapa? 75.000 ya Pak. Sehari 5 botol. Berapa saudara? Sekarang nafas gratis. Kalau di rumah sakit bayar, sengok bayar, saudara. Mari lanjutkan, saya nggak mau perpuluhan. Kalau yang belum bayar perpuluhan, mulai hari ini berdoa. Yang kedua, pengharapan. Pengharapan adalah sikap diri dalam praktek kehidupan.
berhubungan dengan apa yang dipercayai, serta pemahaman dan pengertian tentang keyakinan dalam Tuhan Yesus yang akan menunjukkan peningkatan kualitas rohani. Iman, oke, sudah baik. Masuk dalam pengertian lebih dalam. Maka iman kita akan bertumbuh, pengharapan kita semakin besar. Apa yang saya harapkan, Ishak anak sak botol aqua tuh. Saya kok biasa ngomong banyak bahasa Jawa sudah. Satu botol aqua itu saudara yang besar itu. Saya waktu pulang gedong tuh gini loh saudara. Pak anaknya mana? Ini lari semua saudara Saka yang lihat itu. Yang lihat itu. Kecil man Pak? Iya kecil. Istri saya 56 hari di rumah sakit. Jalannya gini saudara. Karena mulai bulan pertama sampai bulan kelima pendarahan terus. Harusnya bed rest sampai lahir 9 bulan. Kalau bed rest berarti istri saya 4 bulan di rumah sakit. Saya jadi suami yang teler saudara. Anak 2 di rumah. Pagi masak, makan, anak saya sekolah, habis sekolah saya ke rumah sakit, habis ke rumah sakit ngurusi istri, mandi dan sebagainya, saya ke kantor, nanti jam 1:30 ke rumah sakit, dulang lagi, jam 3 anak-anak pulang sekolah, terus ngajari gini-gini, jam 9 ke rumah sakit. Itu hampir 56 hari saudara. Kalau nggak ada pengharapan, ya doanya jelek lah pokoknya. Pengharapan adalah pandangan masa depan. Roma 8:24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang kelihatan bukan pengharapan. Saudara, kalau saudara pengen punya HP, berdoa, tapi saudara sudah pegang HP, ini bukan pengharapan. Tapi saya kalau pengen punya HP, ini Xiaomi, saudara. HP ini dikasih orang, saudara. Jam 9 malam didodok rumah saya, pada waktu saya di Jakarta dikasih ini. Teman-teman saya kok tipenya baru-baru ya? Saya nyambatin di dalam hati, kapan bisa? Malah istri saya dulu dikasih HP yang tipenya yang baru, gratis lagi saudara. Oh istriku pengharapannya lebih kuat, saya tak berdoa lagi ya kuat saudara. Pengharapan itu seperti itu. Kalau barangnya sudah kelihatan bukan pengharapan. Jadi bapak-bapak kalau sudah punya istri jangan ngomong, aku rindu istriku cantik, berarti bapak pengen istri kedua itu. Jangan mengharapkan yang neko-neko saudara. Pengharapan itu untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Ayat 12, dengan bersuka cita dalam pengharapan, dengan tabah dalam kesukaran, dengan bertekun dalam doa. Jadi iman itu akan menghadapi proses dalam kesukaran, proses dalam sakitnya. Katakan iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan mati, ya Yakobus. Tapi saya katakan iman tanpa pengharapan hidup penuh dengan ketakutan. Setiap hari saudara berdoa untuk sesuatu hal yang sedang saudara gumulkan untuk terjadi di dalam hidup saudara. Dan saudara mengerti cara kerja Tuhan. Dan saudara harus mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan selalu menjawab doa kita. Sering hamba-hamba Tuhan katakan, doanya jawaban Tuhan itu bisa tidak, bisa tunggu, bisa ya saat itu. Bagaimana kita mengenal jawaban Tuhan, saudara? Gak mungkin saya berdoa, Tuhan tahun 2024 aku tak nyalonkan presiden. Ya Tuhan ngomong, gombal doamu, saudara. Gak mungkin saya nyalonkan presiden, saudara. Tapi saya berdoa, Tuhan tahun 2021 saya berdoa ada kesempatan untuk lockdown ini, untuk PSBB ini, untuk corona ini mengalami proses bagaimana dihadapi dengan baik. Sehingga protokol kesehatan bisa baik, siswa-siswa SMI yang dari luar pulau tahun depan bisa kumpul kembali. Saya tahun ini nggak terima siswa, saudara. Siswanya nggak berani berangkat semua. Dan itu sebagai tangisan saya setiap hari. Tapi hari ini salah seorang dosen kami ke Kupang, saudara. Ada hamba Tuhan di Sumba sudah mulai kontak-kontak. Saudara, saya hanya, oh Tuhan. Dari Papua, saudara, ada dari Serui, dari Biak, dari Sorong, dari banyak tempat, Manokwari, ini sudah telepon semua. Wih, kalau datangnya 100 ini luar biasa ini saudara. Dia berdoa, doa Tuhan, biayanya Tuhan, biayanya. Itu Tuhan pasti tolong. Saya setiap tahun saudara, doa saya, berkat-Mu Tuhan untuk transportasi, tolong. Saya ngomong, jawil teman, ini dari Sorong 7 orang, kapalnya sekitar 8 juta, saudara.
Tapi kadang-kadang untuk keperluan pribadi itu jawabannya lama sekali, saudara. Itu hati Tuhan. Kalau hubungannya dengan kerajaan surga, wis, Tuhan tidak pernah tutup mata, saudara. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, Tuhan tanya dulu untuk apa. Tapi saudara jangan lepas dari pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan itu adalah penuh ketakutan. Ya. Bukti memiliki pengharapan selalu berpikir untuk masa depan dengan penuh ketabahan, tanpa rasa bimbang, ragu-ragu, gelisah, dan tidak merasa takut, tidak malu menghadapi semua hambatan yang menghadangnya. Ini tadi malam saya sharingkan, saudara, dengan Pak Yakub. Bukan saya tanya Anda, Pak Yakub sharing, dan itu peneguhan. Saya direndahkan, Pak. Saya tidak punya rumah. Mau makan susah. Saya mau bunuh orang karena kepahitan. Tapi ternyata api pengharapan ada di Pak Yakub. Tadi malam saya berdoa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya setiap firman Tuhan yang saya siapkan, selalu saya minta peneguhan dulu dari Tuhan. Saya siapkan beberapa firman, bahan. Ini peneguhan. Malu Pak, jadi orang miskin? Tidak bisa makan. Hari itu hanya punya uang 20.000. Pak Simeon masih SMP ya Pak ya? SMK. Tidak punya rumah, tidak punya gereja, diusir ke rontok-rontok gitu, saudara. Tadi malam saya bisa meneteskan air mata. Oh Tuhan. Kalau Pak Yakub waktu itu malu dengan keadaan itu, nggak ada gereja ini. Nggak ada saudara ketemu dengan saya di tempat ini. Berarti siapa yang saya hadapi selama saya tidak berdosa, selama saya tidak OTG, saudara. Nanti sore saya terangkan tentang OTG kekristenan ini, saudara. Saya nggak malu, saya lakoni. Saya gandeng Ishak, neta Ishak. Kalau dia pengen kencing, saya natah ke kamar mandi, naturkan, saudara. Dia makan bisa tapi keringan, saudara. Kadang-kadang lama. Saya nggak malu. Tapi ternyata kalau dia nyanyi, hati saya diberkati. Haleluya. Kenapa? Itu pengharapan. Dari tidak bisa tangannya dulu nggak bisa apa-apa, saudara gini. Sekarang sudah bisa nulis. Tidak bisa membaca, sekarang bisa membaca. Saudara, dia latihan nyanyi ini kadang-kadang humun. Tidak latihan main ini. Kok bisa ya masuknya pas terus. Kalau saya kadang-kadang nyelonong, kadang-kadang telat. Kadang nada saya F terus, saudara. Fals. Saudara, dia bisa ngikuti. Fals enggak Mas nyanyi tadi? Itu karunia, itu pengharapan. Jadi saudara, kalau sedang saudara menghadapi susah, kesukaran dalam hidup, saudara punya iman, sudah ngerti Tuhan, jangan malu. Direndahkan orang, jangan malu. Saya pertama kali jadi hamba Tuhan, orang ngomong, anak-anakmu saya cilik, kamu jadi pendeta gimana? Nanti mau kasih makan apa? Yo nasi, saya katakan. Sampai sekarang anak saya tidak pernah makan lauk kerikil. Tadi malam aja makan di sini ayam bakar. Waduh, luar biasa. Sampai tambah-tambah saya Pak. Tidak menjadikan masa lalu menjadi beban untuk melangkah maju, tapi bertindak sesuai firman Tuhan untuk meraih masa depan dalam kebenaran. Saudara, carilah masa depan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan cari masa depan di luar kebenaran. Ya. Saudara, ada ilustrasi, saudara. Iman dan pengharapan akan bertahan dalam kondisi apapun jika diikat oleh kasih. Ini ada videonya, saudara. Nggak tahu Korea atau enggak, Mak. Ada seorang cowok yang ganteng, saudara. Istrinya juga cantik. Tiba-tiba suaminya ini setelah menikah kena kanker kulit atau apa. Mukanya itu jadi memanjang, keluar darah, matanya menonjol, keluar cairan dan darah. Istrinya tidak menceraikan. Terus ngerawat sampai suaminya ini masih muda, saudara, umur 25 atau berapa, masih nikah baru, sampai mati, saudara. Tapi saudara baca di koran, gara-gara suaminya stroke, istrinya minta cerai. Gara-gara suaminya, istrinya ngalami apa, tiba-tiba suaminya menceraikan. Pada waktu pacaran itu dunia milik berdua, saudara. Tapi saya melayani satu keluarga, saudara.
Saya melayani satu keluarga, istrinya dibawa lari seorang pria, bahkan istrinya sudah tinggal di prianya itu 1 minggu, tapi suaminya konseling dengan saya. Bagaimana Pak? Kuncinya satu Pak, kasih. Aku mengasihi dia. Akhirnya suatu hari saya cari alamatnya si istri ini yang dengan pria itu. Saya datangi, saudara. Saya datangi, saya ajak ngomong. Suaminya sudah di mobil. Bu, ini bagaimana, gini. Suamimu mencari, gini. Nangis. Suamiku apa mau nerima saya, Pak? Saya sudah kotor, sudah gini, dan sebagainya. Saya berdoa. Yang pria duduk di situ, saudara, selingkuhannya. Saya panggil. Kalau ini kembali ke suaminya gimana? Enggak apa-apa, Pak. Mukanya dengan... Kamu kalau saya laporkan ke polisi, kamu ketangkep. Ya Pak, kalau saya dimaafkan, saya nggak akan mengulang dan saya bertobat. Oke. Suaminya saya panggil, saudara. Jadi bertemu bertiga berempat dengan saya, saudara. Suaminya bisa nangis memeluk. Begitu dia kembali, yang laki ini saya doakan juga bertobat ya Pak. Kalau perlu ikut saya ke gereja. Suaminya sudah ngampuni, saya sudah bertobat. 6 bulan kemudian istrinya hamil dan punya anak. Anaknya yang kedua ini cantik luar biasa, pintar sekali, dan sekarang rukun luar biasa. Suami itu hanya berkata, aku hanya punya kekuatan kasih. Aku hanya punya kekuatan kasih, tidak punya kekuatan lain. Kalau aku tidak ada kekuatan kasih, tak bunuh itu pria itu. Saudara, kasih itu, kita masuk ke kasih, saudara. Kasih adalah perasaan sayang, perasaan yang tidak bisa didefinisikan, saudara. Ada seorang pria ganteng sekali, dan itu saya temui di kota kami. Dia langganan bapak saya tukang meracang, saudara. Terus istrinya itu punya sakit mata mendulu, saudara. Padahal suaminya itu ganteng sekali. Suaminya istrinya kurus kering gitu, saudara. Tapi kalau gandeng masuk tokonya bapak saya, meracang gitu, beli ini, sayangnya luar biasa. Akhirnya dipanggil Tuhan. Saudara, bagaimana saudara gandeng istri yang matanya, maaf ya, melotot gitu, saudara, berair terus dikasih perban, saudara. Tapi dia sayang sekali. Jangan malu menghadapi situasi yang paling sulit pun. Kasih merupakan benteng pertahanan yang sangat kuat. Jika kasih ini murni tanpa pamrih, tidak untuk keuntungan kepentingan diri sendiri dalam mengikut Tuhan. Sehingga jika kita menghadapi penderitaan di dunia ini, pasti kasih kita kepada Tuhan Yesus tidak akan luntur, dan kasih kita kepada sesama. Tuhan Yesus mengasihi kita sampai wafat, mengorbankan nyawanya. 1 Petrus 4 ayat 8. Lebih dari segala-galanya hendaklah kalian sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain, sebab dengan saling mengasihi kita akan bersedia juga untuk saling mengampuni. Ada kasih, harus mengampuni. Saudara, saya membina satu orang, dia sangat kepahitan dengan seorang pendeta. Setia ke gereja, melayani gereja itu. Tapi kalau pendeta itu berdiri di mimbar, mau memberkati, dia keluar. Saya ngomong, Bu, nggak boleh gitu. Kasih harus mengampuni. Lah aku dia elek-elek, Pak, saya sudah jelek-jelekan di tempatmu. Itu urusan dia. Hari-hari ini, saudara, setiap hamba Tuhan itu di Madiun, karena saya sering kadang-kadang ibadah, saya lihat dia, pendeta itu naik, mau pemberkatan. Saya lihat dulu, saya nggak mau berpindah muka. Dia nggak keluar, sampai hari ini nggak keluar. Kasih itu mengampuni. Kalau saudara ngomong, aku mengasihi kok, tapi aku gak bisa melupakan. Memang kesalahan orang itu tidak gampang dilupakan, tapi mengampuni kayaknya opo-opo. Kita kecoreng luka gini nggak bisa hilang, saudara. Tapi kalau kita mengampuni luka kita nggak akan malu, saudara. Saya dulu kukulun, saudara, segede-gede gini, muka saya rusak ini, saudara. Seringkali saya malu di tempat umum, tapi saya mengampuni diri saya sendiri. Kukulun, walaupun ada bekas kukul, aku nggak gengsi. Saudara, saya dulu minder, saudara. Ketemu orang minder. Karena kukulnya segini-gini, saudara. Tapi hari-hari ini, mari saudara, saya mengampuni muka saya,
Ternyata kata istri saya pria yang terganteng di dunia. Saudara, aku mengampuni. Kasih menutupi banyak dosa, akan tetapi kasih tidak toleransi terhadap dosa. Ada orang bersalah, harus kita ingatkan, kamu berdosa ya, kamu setelah melanggar gini. Tapi dosanya jangan diberitakan ke seluruh dunia. Kamu ngerti enggak? Ibu itu loh, melu warisan, sudah dapat, tapi begitu dapat enggak mau bayar. Wah. Padahal dia mengingatkan, Bu, bayaran cicilan enggak apa-apa, wes kita ikhlas kok, kamu nyicil sak kuate sampai berapa kali. Tapi begitu diingatkan untuk bertobat, tapi diberitakan seluruh dunia, itu bukan kasih menutupi dosa, saudara. Terus gak apa-apa, bos, sing melu warisan ini bos-bos kabeh, wis colongan kok Melayu. Itu toleransi terhadap dosa. Tapi, Bu, kamu salah. Walaupun pengikut asuransi ini orang kaya-kaya, mungkin uang yang kamu curi itu nggak ada artinya. Tapi ibu harus bertobat, bayaran cicilan sampai kuat. Pak mencicil aku, gitu, saudara. Oh, diangsur, nggak mencicil, saudara. Jadi, saudara, mari kasih menutupi banyak dosa, tapi kasih itu tidak toleransi terhadap dosa. Pagi hari ini, saudara, biarlah. Sebenarnya ada contoh tapi nggak usah. Ya, contohnya yaitu Daud dan Nabal dan istrinya Abigail. Bagaimana Abigail dia bertindak? Nanti ayatnya dibaca di rumah. Abigail tahu Daud mau menghancurkan suaminya Nabal, tapi Abigail datang kepada Daud. Akhirnya Daud juga tidak berdosa, tidak membunuh, tidak merusak, tidak menghancurkan. Tapi Abigail siap untuk menyelamatkan suaminya. Dia minta ampun. Akhirnya Nabal mati kaget mendengar ceritanya Abigail, karena Abigail telah menghadap Daud. Saudara, dosa itu akan kalah dengan kasih. Walaupun saudara direndahkan, diejek, dihina seperti yang saya sampaikan, apa yang di-sharingkan Pak Yakub tadi malam, Tuhan tidak akan toleransi terhadap dosa. Dosa akan dikalahkan dengan kasih. Mari pagi hari ini, saudara, 3 perlengkapan yang Tuhan berikan untuk hidup saleh di dunia sudah diberikan. Jangan salahkan Tuhan kalau hidup saudara tidak dekat dengan Tuhan, karena saudara tidak membuka iman saudara besar-besar dan menaruh pengharapan yang sepenuhnya kepada Tuhan, dan izinkan kasih Bapa itu ada di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, saudara.